Jadi fikih itu walaupun bersumber dari pemikiran manusia, tetapi sumber dari pikiran itu bersandar atau terilhami dari perkataan dan perbuatan Nabi. Jadi tetap ada sandarannya, tidak bergerak secara bebas. Nah, pada abad ke-8 itu merupakan satu abad perkembangan fikih sebagai satu disiplin ilmu yang memunculkan banyak madhab-madhab atau tradisi. Ada Abu Hanifah, terus ada Malik bin Anas, ada Muhammad bin Idris As-Syafi'i, terus kemudian ada Ahmad bin Hambal. Itulah tokoh-tokoh fikih mujtahid yang berijtihad dan memunculkan keilmuan fikih pada abad ke-8. Nah, madhab-madhab yang lahir pada waktu itu, mereka satu sama lain itu saling mengakui dan juga mengakui bersyarat kepada madhab Az-Zahiri, madhab literalis, dengan pendukungnya Ibnu Hazm. Selain dari keempat madhab itu juga ada madhab Syiah 12 yang mengembangkan tradisi hukum berkelanjutan dan juga kreatif, yang mereka itu mengimbangi tradisi-tradisi Sunni. Nah, kelompok Syiah ini memandang Imam ke-6 itu Imam Ja'far Shadiq sebagai tokoh pendirinya. Kalau Sunni itu Asy-Syafi'i, ada Abu Hanifah. Nah, terus kemudian di dalam memahami wahyu, para faqih ahli fikih itu sebagai individu tidak berhadapan sendirian dengan wahyu, tidak berhadapan langsung dengan wahyu, tetapi melalui tradisi-tradisi atau sunnah-sunnah Nabi. Nah, prinsip ini yang kemudian menjadikan fikih itu luas, fikih itu berkembang. Ini karena tidak secara langsung berhadapan dengan wahyu, tetapi juga berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi dan sunnah-sunnah Nabi dan sahabat, serta komunitas Nabi, terutama ketika beliau ada di Madinah. Nah, kemudian usul fikih. Jadi kita dapat pahami bahwa wahyu itu bukanlah dimaknai sebagai satu kejadian, tetapi sebagai proses. Karena itu Al-Quran itu turun melalui proses yang panjang, dan itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Dan pelaku kreatifnya bukan Nabi, tapi komunitas yang letak geografisnya itu bukan di Hijaz, Saudi, tapi Muslim di Afrika Utara, Suriah, dan Irak. Jadi Nabi itu hanya menjelaskan dari Al-Quran, menjelaskan sebagai penjelas dari Al-Quran. Tetapi muncul perilaku-perilaku kreatif itu setelah Nabi itu sudah wafat dan ditemukan persoalan-persoalan di tengah-tengah umat Islam. Maka para sahabat itu kemudian menjadi kreatif, dia berpikir dan berijtihad. Nah, masing-masing dari sahabat dan tabi'in itu yang tinggalnya di berbagai daerah, di Suriah, Irak, Afrika Utara, mereka itu secara geografis berbeda, secara kehidupan sosial berbeda, maka hasil dari ijtihadnya itu juga akan berbeda-beda. Sehingga
sekalipun tradisi itu berasal dari Nabi, tetapi hadis itu berkembang secara berangsur-angsur sebagai akibat dari banyaknya dan juga perbedaan pendapat antara komunitas umat Islam. Nah, Imam Syafi'i itu sebagai salah satu tokoh yang telah menyempurnakan rumusan beberapa kaidah yang sudah berkembang sebelumnya dalam bentuk kajian usul fikih yang dimulai dengan ilmu linguistik dan retorika. Ada istilah umum, am, dan khas, ada perintah dan larangan, terus ada yang samar dan jelas, ada kebenaran dan kiasan. Nah, dari ilmu usul fikih ini kemudian lahirlah ijtihad sebagai sebuah usaha keras untuk menemukan berdasarkan wahyu yang ditafsirkan sesuai dengan kaidahnya. Hasilnya menjadi beragam. Jadi usul fikih itu menjadi landasan di dalam berfikirnya para mujtahid yang disempurnakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, ketika kaidah itu lahir, kaidah usul fikih itu lahir, maka kemudian ada usaha yang keras untuk menemukan hukum-hukum yang muncul menjadi persoalan di tengah-tengah komunitas masyarakat muslim. Nah, kemudian wahyu Al-Qur'an itu ditafsirkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan, yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Maka dari situ muncullah hasil yang beragam satu sama lain, bahkan sampai pada munculnya perpecahan. Jadi saya kira itu ringkas saja untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.